Welcome ke Ruang Bergerak Channel. Nanti kita sama-sama bagi ilmu di sini ya. Dan saya, dia ngomong. Oke, ya mungkin langsung aja karena waktu kita juga. Oh, halo Kak Sari, ya halo dari Molenta Naibaho. Ya, baik. Di sini boleh dong Tohat di iniin ininya presentasinya. Udah. Oke, boleh di-share? Sudahkah? Sudah. Oke, ya. Nah, ya hari ini kita dapat tema itu being creative ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana sebenarnya being creative versi dari Bapak Ibu semua. Tapi saya pengen tanya dong sama Bapak Ibu semua ini, walaupun sebenarnya agak nggak enak bilangnya Bapak Ibu, saya lebih suka katakan teman-teman pendidik gitu ya. Jadi saya mohon izinnya kepada Bapak Ibu semua supaya saya boleh katakan teman-teman pendidik karena saya percaya kita semua sama-sama pendidik ya. Oke. Teman-teman pendidik boleh dong coba diketik di chat gitu. Apa sih maksudnya menjadi kreatif? Being creative itu maksudnya apa gitu? Kira-kira menurut dari teman-teman pendidik semua. Boleh dong ya minta tanggapannya dari teman-teman semua. Oke, Zen, dari Zen saya penyimak. Hanya menyimak. Ayo kasih tanggapannya dong gitu. Kira-kira menjadi pendidik yang kreatif itu yang seperti apa gitu. Being kreatif itu apa sih sebenarnya menurut teman-teman pendidik semua gitu. Ada yang mau kasih feedback? Karena kalau misalnya dari saya sendiri gitu, being creative itu sangat beragam ya gitu. Jadi maksudnya apakah menurut kita menjadi pendidik yang kreatif itu hanya dengan menggunakan misalnya media pembelajaran yang beraneka ragam, atau mulai dari bagaimana pendekatan kita ke murid-murid, atau ya kita semua pasti punya persepsi sendiri bagaimana menjadi pendidik yang kreatif ya. Oke, dari Molenta menjadi kreatif menciptakan suasana belajar yang fun. Oke. Atur, create, active, creative. Oke, pendidik kreatif bisa menarik perhatian siswa. Big something different to be better. Oke, being something different. Kita ini ya, oh ini Kak Diana ya dari Palembang. Halo Kak Diana. Cio, Fani, beradaptasi dengan teknologi. Bagaimana mengajarkan teknologi dalam proses mengajar. Menciptakan sesuatu hal yang menarik dalam pembelajaran. Kreatif artinya pembelajaran create sesuatu menjadi aktif. Iya, ya tidak ada yang salah dengan definisi kita gitu. Karena ketika kita menerima satu informasi, kita punya persepsi sendiri untuk bisa menerjemahkannya ya, mentranslatekannya. Jadi saya percaya sih sebenarnya kalau teman-teman itu sudah tahu gitu bagaimana menjadi pendidik yang kreatif dan punya gambaran tersendiri bagaimana untuk menjadi kreatif gitu ya. Nah, kreatif tadi saya ambil di sini ada yang katanya menggunakan teknologi, gimana membuat anak-anak menjadi engage gitu, engage di kelas kita. Oke, sebenarnya percaya tidak percaya kita semua itu ya bukan hanya sebagai pendidik, kita semua itu adalah pribadi yang kreatif. Dan itu berasal dari sini, dari otak kita. Kita ini makhluk yang paling spesial, dianugerahi dengan talent, kemampuan untuk berpikir yang luar biasa. Dan otak kita ini sebenarnya adalah anugerah yang paling luar biasa gitu ya yang Tuhan kasih ketika kita bisa berpikir. Nah, salah satu contohnya mungkin boleh kita next, moderator boleh next kan? Siap Kakak. Oke, yuk. Nah, yuk kita boleh baca dong sama-sama di sini. Kita boleh teman-teman pendidik baca. Oke. Silakan coba baca. Oke, saya pastikan mungkin 99% semuanya pasti bisa baca ini. Ya, bacaannya otak Anda dapat membaca tulisan dengan benar walaupun tulisan itu salah gitu. Jadi kita bayangkan walaupun itu sebenarnya bukan tempat yang semestinya, tapi ternyata kita bisa membacanya gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana otak kita bekerja gitu. Nah, saya percaya kreativitas kita itu sendiri itu bisa dikembangkan dari hal apa saja. Dari melihat sesuatu kita bisa menciptakan sesuatu itu menjadi lebih kreatif. Apalagi ya benar banget Kak Diana, ya dapat mencetak yang benar walaupun tulisan itu salah ya. Jadi sebenarnya otak kita ini punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam mengenali sesuatu. Hanya saja ada dua hal sih sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan di sini. Yang pertama adalah apakah ketika kita mengenali sesuatu itu kita misalnya dalam pelajaran ya, kita hanya memberikan pelajaran seperti itu saja, atau yang kedua, pilihan kedua, kita bisa
mengubah sesuatu tersebut untuk menjadi lebih berbeda gitu ya. Jadi melalui tulisan ini kita bisa lihat apakah bagaimana sebenarnya otak kita bekerja gitu. Boleh di next kan, Pak Moderator? Ya. Ya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan yang tadi ya. Jadi kalau kita tanya kreatif itu sebenarnya kayak gini Kak. Kreatif itu being kreatif ketika misalnya menciptakan sesuatu sehingga kelas kita menjadi aktif. Pertanyaan selanjutnya, how do you define a creative class? Gini, gimana kita bisa, bagaimana Anda mendefinisikan kelas yang kreatif itu yang seperti apa sih gitu? Kalau tadi misalnya pendidikan kreatif itu ya bisa buat kelas kita engaging gitu. Oke, kita adalah pendidikan kreatif. Sekarang saya ingin tanyakan gitu, bagaimana Anda sebagai teman-teman pendidik semuanya mendefinisikan kelas yang kreatif gitu. Kira-kira boleh ditanya? Boleh ditanya, boleh kasih feedback ya. Bagaimana sih kelas yang kreatif itu menurut Anda? Yuk, saya tunggu ya feedbacknya. Buat Bapak Ibu mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh di-unmute. Sure. Dari Bu Clara, mungkin yang dari Kepala Sekolah BPK Penabur Cimahi. Oh, ada Kepala Sekolah BPK Iya, Penabur. ada. Jadi Ibu Ibu ini punya kreativitas juga. Jadi kita guru-guru di sekolah BPK Penabur diajarin juga mengenai kreativitas ini dalam mengajar. Wah, luar biasa sekali ya. Wah, beruntung sekali dong berarti ya guru-guru di sana bisa belajar lebih kreatif gitu ya. Oke, ini ada dari BK Torus, kelas yang memaksimalkan setiap potensi dari guru maupun siswanya. Berarti memaksimalkan potensi dari guru maupun siswa. Oke, yang lainnya gimana? Perlaungan, ya. Creative class adalah suasana kelas yang memiliki komunikasi timbal balik antara guru dan siswa dalam pelajaran pada satu pokok bahasa. Oke, berarti ada feedbacknya lagi. Tari Lestari. When students and teacher excited to learn, students and teacher excited to learn. Oke, ya ini sebenarnya kata kunci yang mau saya cari ya. Thank you sekali buat Ibu Tari Lestari ya. Ya, jadi yang mau kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kita mendefinisikan creative class itu adalah ketika kita menciptakan kelas yang sebenarnya tidak hanya menarik untuk siswa gitu. Jadi percuma dong kalau misalnya, oh ya siswanya ini tertarik gitu, tapi kita sebagai guru ngos-ngosan gitu, capek sendiri gitu kan. Jadi ketika kreatif itu adalah dua-duanya engage gitu, dua-duanya saling excited, saling bersemangat untuk belajar gitu ya. Nah, itulah kelas yang sangat kreatif gitu. Nah, boleh next? Ini saya suka ngasih pertanyaan ya, teman-teman ya. Nih, nah kalau kita tadi sudah tahu kreatif itu apa, bagaimana kelas yang kreatif itu. Sekarang saya mau nanya nih, what do you do to be creative untuk teman-teman? Sorry saya agak cepet ya ngasih ininya supaya kita punya waktu buat nanti tanya jawab ya. What do you do to be creative? Kira-kira nih sejauh ini apa yang sudah teman-teman pendidik lakukan untuk menjadi seorang pendidik yang kreatif? Apakah hanya Pak? Oh boleh dong, ya ampun. Jadi pengalaman saya di SMPK BPK Penabur Cimahi, jadi kita dilatih untuk kreatif, apalagi di masa menghadapi COVID-19 ini, di mana belajar dari rumah, kita ternyata dilatih ada yang namanya program aplikasi Quizzes, atau bahkan Google Form. Dan ternyata untuk anak-anak khususnya yang SMP itu sangat tertarik dengan yang semacam ketika ada soal, tapi ada disisipi oleh game-game seperti yang ada di Quizzes, kira-kira begitu Kak. Jadi anak-anak justru bahkan terpacu, Pak, tadi waktunya udah habis, saya kurang ini katanya. Jadi mereka ada feedbacknya gitu. Itu sih yang saya alami Kak. Oh iya, berarti seperti penggunaan teknologi ya, hal-hal baru ya benar-benar. Jadi kayak menggunakan teknologi, terus kemudian berarti di situ kita bisa katakan bahwa dalam penggunaan teknologi tersebut pun guru tetap belajar, benar nggak? Jelas. Ya, benar belajar. Jadi kalau saya sendiri sih memang punya prinsip gini, teaching is learning gitu. Ketika kita mengajar, kita sebenarnya sedang belajar gitu. Saya ingat salah satu quote yang dikatakan oleh Najwa, bukan Najwa, siapa? Saudara perempuannya Najwa itu kalau semua murid, semua guru. Jadi kalau ketika kita masuk ke kelas, sebenarnya kita itu bukan hanya mengajar, tapi sebenarnya kita juga belajar gitu dari anak-anak. Karena kalau kita lihat sendiri anak-anak yang masuk ke kelas itu kan bukan hanya
bukan robot ya, tetapi kayak saya tadi pagi juga baru baca salah satu quote-nya Ki Hajar Dewantara waktu bangun Taman Siswa. Jadi katanya gini, mengajar itu sebenarnya adalah bagaimana kita menghamba, melayani anak didik gitu. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada mereka dan mendidik mereka sebaik-baiknya. Jadi artinya ketika kita di dalam kelas itu, sebenarnya kita bukan governor, bukan orang yang memerintah, bukan orang yang memberi peraturan gitu. Tapi bagaimana kita melayani gitu. Itu esensinya. Dan untuk melayani, menyenangkan mereka, bagaimana kita membuat pelayanan kita itu sangat luar biasa, sangat bagus gitu. Jadi kita perlu cara yang kreatif. Nah, artinya tetap belajar, terus mengupgrade diri gitu. Itu poin penting bagaimana kita bisa menjadi kreatif. Dan saya rasa teman-teman sudah sangat memahami ini ya. Dan kayak seperti kita lihat, kita tahu sekarang lagi musimnya COVID-19, di mana metode pembelajaran kita itu benar-benar sangat berubah dan guru-guru banyak yang sangat tergantung dengan teknologi, ya kan? Nah, banyak sekarang buka, boleh di-mute. Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Ya. Terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi ketika penggunaan teknologi itu sendiri, tetapi ternyata di lapangan ketika kami sepertinya di komunitas Marsiajar itu masih banyak guru-guru yang kewalahan gitu. Jadi ada misalnya beberapa guru yang bahkan tidak bisa mengirimkan email gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat sangat penting sekali kalau seorang guru itu benar-benar harus belajar, bukan hanya dari sisi membuat pelajaran, tapi bagaimana mendekatkan diri kepada anak-anak, mengenal karakter anak-anak. Kita kan nggak tahu anak-anak itu datang ke sekolah, apakah mereka dengan keadaan siap, atau mungkin di rumah dengan keadaan datang ke sekolah yang kacau balau, orang tuanya baru saja bertengkar, atau mungkin anak-anak harus bangun jam 3 pagi, bantuin orang tuanya dulu, jualan, atau ya mereka datang dengan background yang berbeda-beda gitu. Dan tugas kita, pelayanan kita sebagai guru adalah untuk memahami itu gitu. Ketika kita memukul rata semua anak-anak gitu menjadi dengan satu peraturan, maka I don't think it's a creative way gitu. Jadi saya nggak ngerasa itu yang kayak hal yang kreatif juga, dan itu saya juga tidak membenarkan tersebut gitu. Tapi apapun itu tetap saja case per case berbeda, dan disitulah kreativitas kita sebagai seorang guru harus dituntut ya. Next Bang. Oke, ya. Nah, mungkin kita sini sudah lihat ya creative lesson. Ada banyak creative lesson yang bisa kita kerjakan. Pertama misalnya dengan menggunakan media sosial. Ada Bapak, Ibu, teman-teman pendidik semua tahu ya Instagram, ya, Facebook, YouTube, Pinterest, dan blog. Nah, beruntungnya kita teman-teman di sini yang mungkin expose atau bisa mendapatkan sinyal dari provider itu luar biasa gitu, maksudnya ya lumayan. Tetapi ada juga beberapa guru yang di luaran sana yang mungkin di tempat-tempat yang terpencil mereka susah mendapatkan sinyal seperti itu ya. Nah, itu juga dituntut kekreatifan tersendiri gitu. Nah, kita bisa menggunakan kelima platform ini untuk pelajaran. Boleh nggak saya minta feedback dulu dari teman-teman pendidik semua, ada nggak sih yang sini yang menggunakan blog ya? Coba deh dari yang kelima ini yang umum digunakan dalam masa pandemik sekarang, boleh nggak saya boleh tahu dong beberapa orang di sini siap dituliskan apa aja yang digunakan selama masa pelajaran pandemik. Boleh dong ya? Kayak misalnya ada, selama masa pelajaran pandemi ini saya menggunakan Pinterest, Facebook, atau YouTube, atau ya boleh dong diketikkan. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa ketik di kolom chat dengan kode ngobras, jadi nanti biar langsung bisa bertanya secara langsung gitu. Oke, LMS, GC, podcast, ya, good job. YouTube dan Zoom, oke. Zoom, Pinterest, Instagram, dan YouTube. Oke. Ada lagi yang mau kasih feedback selama pandemi? Zoom, YouTube, oke. Zoom and YouTube. Ya. Nah, dari chat dari beberapa guru di sini yang menyebutkan Zoom, YouTube, Microsoft Teams, Canvas, dan lain sebagainya. Benar banget ya. Schoology ya, itu juga salah satu platform LMS ya, yang sekarang lagi dipakai. Nah, ini bisa ditarik kesimpulan deh satu. Ketika kita mengajar di era pandemi ini,
kita memang harus mendekatkan diri dengan yang namanya teknologi, ya. Nah, dari sini, dari list ini semua kita bisa siapa sih di antara Bapak Ibu yang harus, nah tiba-tiba gini, oh minggu depan nih 2 minggu kita akan sekolah akan diliburkan. Jadi kita akan belajar menggunakan LMS, misalnya kayak Google Classroom atau Microsoft Teams atau Schoology. Nah, saya percaya sebelum kita memulai kelas itu kita belajar dulu nggak? Pasti belajar, ya kan? Misalnya gini, kita akan menggunakan Zoom. Nah, dari riset yang kami lakukan, penggunaan Zoom. Jadi ketika menggunakan YouTube, itu ternyata banyak sekali yang mencari bagaimana cara menggunakan Zoom. Jadi kita ada menggunakan tes di sini, kita tiba-tiba buat video bagaimana membuat Zoom atau bagaimana melaksanakan kelas dengan Zoom. Itu ada kita buat YouTube risetnya, dan ternyata dalam waktu 2 hari itu viewernya membooming. Jadi di situ bisa dikatakan gini, ternyata sebelum itu memang kita harus belajar, ya. Tapi yang pastinya gini, ketika kita baru belajar menggunakan Zoom dan YouTube, ternyata anak-anak sudah lebih dulu tahu, gitu. Ya, dan mungkin ketika ada nggak sih yang pernah ngalamin gini ketika ngajar gitu, anak-anaknya pada ngantuk. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan itu, sedangkan kita mungkin lagi excitednya gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang harus kita pelajari di dalam menjadi pendidik yang kreatif, gitu, terutama dalam pandemi seperti ini. Nah, salah satunya di sini ingin saya mau sharingkan, yang kemarin kita juga ada buat satu workshop online dengan teman-teman pendidik dari Indonesia juga, dia bagaimana membuat media production. Nah, kebetulan tahun 2016 saya mendapat kesempatan untuk belajar di India tentang basic media production. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman semua, ya. Jadi dengan membuat media production YouTube, bukan YouTube, tapi video, itu kita bisa membantu anak-anak dalam mengulang pelajaran. Jadi kalau misalnya melalui video itu kan anak-anak bisa kayak diulangin atau dipercepat, atau mereka mau ngambil poin-poin pentingnya. Nah, ini saya bagikan beberapa highlight-nya saja, ya. Boleh, Bang, selanjutnya? Oke, boleh saya tahu sebelumnya ada berapa di sini guru yang pernah buat video? Boleh saya tahu yang pernah buat video untuk pelajarannya? Oke, Ibu Diana, good. Ya, Ibu Clara. Oke, Ibu Erna. Oke, wow. Iya, pernah. Oke, pernah sewaktu magang, Bu. Pernah. Oke, iya, banyak ya. Dan oke, saya mau tahu nih sekarang, buat videonya apakah sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Yuk, tinggal ditulis aja sesudah, sebelum gitu. Sesudah pandemi, sebelum pandemi, sesudah, sebelum dan sesudah. Iya, sebelum dan selama pandemi, ya. Nah, beruntung untuk ibu-ibu, ibu bapak yang mungkin pernah membuat video sebelum pandemi, ya, karena berarti sudah terbiasa. Tetapi ada nggak sih yang memang pernah benar-benar mempelajari bagaimana membuat video yang baik? Apakah kita hanya sebentar ya, Pak? Oke, ya, dari Pak Parlaungan ada pertanyaan ya, Pak, ya. Bagaimana cara beberapa guru yang memberikan materi ini? Bebas ilmu sendiri. Bagaimana caranya membangun kreativitas guru dalam memberikan materi pelajaran berbasis e-learning selama masa pandemi COVID-19? Oke, apabila gurunya tidak menguasai teknologi berbasis e-learning dalam menyusun desain pembelajaran, dan si guru pun tidak memiliki motivasi untuk belajar mengikuti, bagaimana pendapat dari narasumber? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya Pak Parlaungan ya, tapi di sini saya ingin katakan satu seperti ini. Sebelum kita masuk ke video ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini juga merupakan challenge atau tantangan dari kita di sini gitu. Percaya nggak percaya, sama seperti pekerjaan yang lain juga, sama seperti profesi yang lain, nggak semua orang merasa tertantang untuk meningkatkan kreativitasnya. Gitu. Dan kita juga nggak bisa memaksakan mereka untuk kamu mau dong belajar gitu, nggak bisa. Jadi kalau saya belajar dari leadership itu tentang bagaimana mempengaruhi gitu ya. Jadi ya start from us, mulai aja dari kita sendiri gitu. Lama-lama ketika kita makin tinggi, orang-orang juga di sekeliling kita akan semakin termotivasi dan berkompetisi untuk itu. Jadi ngapain kita harus mikirin, kamu tuh harus belajar gitu, enggak. Start aja dari kita belajar aja dulu gitu. Kita mempengaruhi mereka melalui kita gitu. Kalau saya seperti itu gitu, Kak.
kemudian membangun kreativitas guru dalam memberikan materi pelajaran berbasis e-learning. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit di sini. Nah, nanti saya akan berikan link ringkasan dari workshop yang kami pelajarin kemarin. Jadi tenang saja, saya hanya akan berikan highlight-nya, tapi teman-teman pendidik nanti bisa mengakses materi yang kita pelajari kemarin ya. Nah, oke, kita akan belajar di sini membuat making video for e-learning. Nah, ternyata dalam making video for e-learning itu dia hampir sama dengan bagaimana membuat video kalau kita mau buat film, kalau mau buat iklan seperti ya. Nah, ada nggak sih kira-kira Bapak, Ibu, teman-teman pendidik semua yang tahu sebelum membuat video pasti kita menggunakan skrip, naskah, ya. Penting sekali kita untuk menggunakan skrip atau naskah. Kenapa? Skrip dan naskah itu sangat penting supaya kita bisa tahu apakah pelajaran kita itu sudah memenuhi objektif atau sasaran yang kita mau, gitu. Karena kebanyakan kasusnya begini, ketika kita membuat video tanpa skrip, jadinya pelajaran yang kita sampaikan itu terlalu luas, gitu. Tidak menyusup, tidak narrowing ke materi yang sebenarnya kita mau ajarkan, gitu. Jadi penting sekali kita mengenal story, ada namanya storyboard. Mungkin next, Pak Hap. Yep. Oke. Next. Oke. Nah, designing storyboard. Biasanya kalau dalam menggunakan storyboard itu dia menggambarkan alur demi alur dari gambar atau film yang mau kita ceritakan. Tapi di sini saya membuat atau akan membagikan bagaimana membuat storyboard untuk membuat satu video yang singkat dan simple. Jadi tidak hanya berisi skrip, tetapi alurnya sudah di situ, ya. Nah, kalau yang kita lihat contohnya di sini, gambar yang ada di layar kita, itu merupakan storyboard untuk membuat film. Jadi kalau membuat film itu memang harus seperti ini ya, sangat ribet sekali dalam membuat film ataupun iklan. Tapi kalau kita, mungkin boleh next langsung, Bang. Oke. Nah, ini salah satu contoh storyboard yang penting gitu ya. Nah, yang simple, yang penting gue ngomongnya agak belibet di sini. Oke, ke atas dikit supaya saya bisa lihat apanya. Ke atas dikit. Oke ya. Nah, ini merupakan contoh storyboard yang simple ya. Storyboard title yaitu bagaimana ini pelajaran IPA kelas 5, hubungan antar makhluk hidup ya. Tipe video instructor led video. Nah, di link yang akan saya bagikan nanti, Bapak dan Ibu semuanya bisa mengetahui ya tipe-tipe video yang seperti apa saja yang umum digunakan untuk e-learning gitu. Sorry. Nah, kemudian yang kedua objektif. Nah, objektif ini sasaran gitu. Sasaran yang mau kita dapatkan dari murid kita setelah menonton video ini kira-kira akan jadi apa. Nah, nantinya di bawahnya boleh ditambahkan indikatornya, kira-kira apa saja indikator si anak didik ini sudah menguasai pelajaran yang sudah diberikan, seperti itu ya. Nah, ini ada kita buat frame, kemudian kita bagi menjadi audio dan visual. Pada saat audio diberikan, kira-kira tampilan apa yang mau kita lihat, ya. Kemudian kita buat lokasi dan waktu. Nah, ini juga nanti bisa di-download atau dilihat di ringkasan materi yang akan saya sharingkan kepada teman-teman pendidik semua ya. Jadi masih stay tune ya, nanti saya akan langsung kopikan di chatnya, oke? Nah, selanjutnya, nah setelah selesai dengan storyboardnya, boleh next? Contoh boleh next, oke, ya. Execute artinya ya eksekusi storyboardnya gitu, dengan shooting. Nah, ternyata dalam shooting itu sendiri pun kami menemukan pada saat workshop itu ada banyak gitu teman-teman pendidik yang mungkin kurang memang membuat videonya bagus, tapi ada beberapa yang mungkin belum memahami angle gitu. Nah, saya akan contohkan satu. Mungkin boleh dipinkan ke wajah saya dulu ya, Bang Tohab ya. Boleh sharingnya ke aku dulu, ya. Ke ini aku dulu. Oke. Ini salah satu contohnya dan mungkin ini juga banyak terjadi di teman-teman pendidik yang melakukan video conference dengan anak-anak dengan Zoom atau dengan Google Meet. Oke. Nah, ada yang namanya angle. Ya, angle ini sangat penting. Kenapa? Karena ini bisa memberi kesan, memberi asumsi kepada penonton kita. Jadi di sini anak-anak ya. Bagaimana caranya melihat lebih profesional? Ya, ini penting nih Bapak Ibu. Nah, ini laptopnya saya buat seperti ini. Sangat berbeda pandangan kita ketika saya berikan seperti ini. Ketika kita berikan sudut angle lebih ke atas, di sini saya berikan lebih ke atas. Nah, ini merupakan angle di mana kita kelihatan lebih kecil.
Jadi hati-hati karena kenapa? Otoritas ada yang nonton, ada di penonton. Ketika kita buat angle ke atas, begini, nih, saya sangat tidak sarankan. Kenapa? Karena ini kurang profesional. Untuk yang perempuan, double chin. Apa sih namanya? Kelihatan lebih tua dan kelihatan lebih gemuk. Dan ini juga memperlihatkan bahwa kita sebenarnya sangat amatir gitu, tanda kutipnya gitu. Nah, bagaimana menentukan angle yang paling tepat seperti ini? Lurus, sejajar dengan wajah. Jujur dengan wajah. Kenapa? Karena ketika kita video conference itu sangat penting kita tahu kita menghadapi audiens, menghadapi murid kita. Jadi tidak dari atas, tidak dari bawah. Nah, ini salah satu yang mungkin kita pertimbangkan, harus kita pertimbangkan ketika kita membuat video pembelajaran, ya. Atau ada yang mungkin posisi duduknya nanti teman-teman pendidik boleh riset sendiri bagaimana guru-guru yang sekarang menjadi YouTuber ya tiba-tiba membuat videonya. Jadi bisa dibandingkan kira-kira mana yang kelihatan lebih profesional, yang mana yang tidak. Oke, boleh balik lagi Bang ke ini. Oke, next. Oke, nah kemudian edit. Nah, saya di sini katakan tidak harus mengedit secara profesional, tidak maksudnya tidak misalnya menggunakan Adobe ya, kalau itu profesional. Teman-teman pendidik bisa menggunakan Android, ya, bisa terserah mau menggunakan Power Director, KineMaster, atau bawaan Android sendiri pun sebenarnya sudah cukup untuk bisa mengedit video gitu. Tapi saran saya adalah gunakanlah yang sudah premium gitu. Jadi kalau memungkinkan gunakan yang premium, karena kalau misalnya menggunakan misalnya ada apa namanya itu, misalnya ada tulisan mereknya gitu ya, itu satu lagi memang kurang profesional. Kalau memungkinkan ya teman-teman, kalau tidak ya bisa disiasati gitu. Oke, next. Oke, dan boleh post it out ya, bisa menggunakan YouTube atau bisa menggunakan Instagram atau bisa menggunakan Facebook. Tergantung dari anak didik kita gitu. Kira-kira mereka menggunakan apa yang paling banyak? Apakah menggunakan YouTube, Instagram atau Facebook? Kalau misalnya kuota menjadi masalah buat anak-anak didik kita, maka bisa menggunakan Facebook ataupun Instagram. Karena kalau Instagram dan Facebook itu lebih kecil dari YouTube ya kan. Nah, Instagram sendiri kita bisa menggunakan IGTV atau Facebook bisa langsung post videonya di situ. Nah, platform ini bisa kita gunakan untuk membagikan video kita. Nah, saya rasa untuk materi yang ini di sini dulu. Kira-kira teman-teman ada yang mau kasih pertanyaan atau apa? Kita punya sekitar masih ada pertanyaan. Yuk, balik nih ke Bang Tohab. Oh ya. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang masih stay dengan ngobrol asik. Buat Bapak Ibu yang ingin mungkin bertanya langsung atau via chat, boleh ketika ingin bertanya langsung boleh via chat dengan kode ngobras. Jadi nanti daripada panitia akan unmute Google Meet-nya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, biar kita sama-sama saling belajar. Ada Bapak Ibu, atau bahkan via chat juga boleh. Apa kendalanya membuat pembelajaran yang interaktif, atau apa kendalanya dalam menggunakan teknologi, boleh ditanya-tanya. Karena di akun YouTube-nya Kak Sari ataupun di akun Facebook-nya itu cukup banyak trik-trik kayak membuat soal dari WhatsApp, cara membuat soal juga dari Jamboard atau presentasi dari Jamboard. Jadi, cukup banyak. Jadi mari manfaatkan. Oh ya, ada nih dari Bang Agus. Pak Agus Manto. Ya, kreatif karena terpaksa. Gimana tuh Kak Sari? Ayo. Ya wajib gitu. Wajib. Jadi justru sebenarnya gini, kita tuh lebih terutama pandemi gini ya, work from home gitu, jadi bawaannya memang agak slow gitu. Kreatif karena terpaksa itu nggak salah gitu. Justru sebenarnya
ketika kita terus-terusan di zona nyaman, sebenarnya itu zona yang membunuh gitu. Kalau saya, jadi ketika sudah di zona nyaman, kayaknya itu bukan lagi zona nyaman, sebenarnya zona yang diam-diam membunuh, menurut saya. Karena ketika orang lain sudah growing, ternyata kita tetap nyaman-nyaman aja dengan kita yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya sendiri sih kreatif karena terpaksa itu tidak masalah, selama kita masih mau belajar. Tapi kalau udah terpaksa, nggak mau juga belajar jadi kreatif, itu yang mungkin ada masalah dengan orangnya. Weh, So, mungkin sah-sah aja ini sih. ya, cek ini kan ada dari banyak nih, Pak Baharudin, Sabda, Ngobras, mohon tips mengajar kreatif dan membangun karakter di MI atau di SD. Madrasah ya. Iya, madrasah. Kalau dari saya pribadi, saya nggak punya tips banyak Pak Baharudin. Cuman satu, mau belajar. Teaching is learning gitu. Ya. Jadi gimana jadi kreatif itu ya memang belajar gitu. Kita tuh nggak pernah menjadi tua hanya karena belajar. Justru kita menjadi tua dan mati ketika kita berhenti belajar. Kalau saya sih seperti itu gitu. Jadi mau umur berapapun itu, mau masalah apapun itu, ya belajar. Karena saya pernah juga, mungkin teman-teman juga tahu kan, kalau misalnya Google gitu, mungkin perusahaan besar seperti Google sendiri, mereka justru nggak suka meng-hire orang yang punya nilai tinggi nih, IP-nya tinggi, mereka justru lebih suka meng-hire orang-orang yang dalam tanda kutip malas. Kenapa? Karena CEO-nya sendiri lagi orang malas itu adalah orang yang kreatif. Mereka paling tahu cara menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Gitu. Jadi ya memang bagaimana tips mengajar kreatif, kalau saya sih never stop learning, berhenti belajar. Karena kan masalahnya beda. Saya ingin, memang iya sih benar Pak, teaching is learning. Karena pengalaman saya juga di sekolah ya, di SMPK BPK Penabur, itu hampir tiap minggu loh Kak, kita oh ya minggu topiknya minggu ini beda-beda gitu, gimana biar murid-murid kita itu nggak bosan. Oh ya, jadi murid kita itu tiap minggu, oh ya ini contohnya kayak saya guru PPKN kan, oh ya nanti Pak Tohab minggu depan ngajar apa ya. Jadi kalau kita nggak buat beda, Pak Tohab pasti buat quizzes deh, Pak Tohab pasti buat Google Form, itu aja gitu. Nah, jadi memang harus belajar sih gitu. Kita lihat lagi nih Kak, oh ya Kak Molenta, Nebaho, Obras. Oh, mungkin dia mau live ya, mau bertanya langsung ya. Ngobras ya Kak, bukan Obras ya. Oh ya, ada dari, bisa nggak tolong? Oke, halo Kak. Halo. Oh ya. Saya Molenta. Ya, halo Kak Molenta. Saya guru preschool di Medan. Okay. Belajar online ini bersama anak-anak menjadi suatu tantangan bagi kami itu. Karena biasanya kan belajar secara langsung dan bermain langsung dengan anak-anak yang usianya 2-3 tahun. Gitu. Kita bisa langsung lihat perkembangannya, daya tangkapnya juga anak-anak. Nah, dengan belajar online begini, kadang-kadang saya merasa agak kesulitan untuk bagaimana ya untuk mengajarkan materi selanjutnya, sementara nggak bisa lihat secara langsung bagaimana anak-anak itu menangkapnya. Gimana saran Kakak untuk tetap bisa mempersiapkan materi belajar dengan baik? Oke. Mungkin Kak Molenta ini nggak pernah LDR gitu, jadi nggak mau LDR gitu. jadi harus ketemu dekat ya gitu. Ya, dijawab Pak Sari. Ya, kalau apalagi untuk musim seperti ini kan, bagaimana mempersiapkan pelajaran, terutama mungkin anak-anak kelas kecil ya, yang dikatakan masih di bawah 5 tahun gitu. Ya, yang paling penting adalah komunikasi dengan orang tua Kak, gitu. Jadi ketika kita mau menyiapkan pelajaran, kita memang harus aktif chat dengan orang tua. Walaupun selama pandemi ini saya memahami sekali ya, orang tua tidak ramah terhadap guru, bawaannya sensitif gitu. Tapi ya itulah tantangannya, tetap saja kita harus komunikasi aktifnya dengan orang tua gitu. Jadi saya juga ingat ya, Bapak Nadiem sendiri juga katakan kita nggak harus menyelesaikan pelajarannya gitu ya. Berikan aja semaksimal yang kita punya gitu. Dan memang ini tantangan untuk semua orang di pandemi ini, memang sangat menantang sekali kita bagaimana memberi pelajaran gitu. Jadi ya tetap komunikasi aktif aja sih Kak dengan orang tua, jaga komunikasi aja. Gitu. Para pembantu ya Kak. Oke. Intinya komunikasi ya Kak ya. Yap. Ya, apalagi dengan LDR sekarang atau belajar dari rumah, harus komunikasi harus tetap dijaga. Oke, ini ada dari Pak Parlawan Syan. Oh ya, Pak Parlawan Syan ini adalah dosen saya Pak. Dosen saya ini Kak. Aduh.
Coba saat ini pemerintah memberikan ruang belajar mengajar dengan aplikasi Ruang Guru. Bagaimana menurut pendapat narasumber jika dikaitkan dengan kreatif guru dan memberikan materi pelajaran kepada siswa melalui e-learning? Oh ya, mengenai Ruang Guru, gimana pendapat Kakak? Ya, Ruang Guru itu kan kalau dulu itu dia aplikasi untuk memberi pelajaran ya. Kalau dulu sekali beberapa tahun yang lalu saya ingat saya pernah daftar Ruang Guru. Jadi di Ruang Guru itu sebenarnya bagus. Itu sama kayak kalau misalnya kita punya pemerintahnya rumah belajar ya kalau nggak salah. Ya, rumah belajar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita digariskan kelonggaran untuk mengakses mata pelajaran Ruang Guru, saya rasa itu baik sekali Pak gitu. Jadi kita punya sumber dan itu bisa kita gunakan sebagai media ajar buat anak murid. Ya, sangat membantu gitu. Dan menurut saya juga nggak salah gitu. Saya sangat mendukung itu ketika pemerintah juga memberikan kebebasan dan akses. Bahkan guru-guru pemerintah juga ngasih kuota ya untuk guru-guru 30 giga ya. 30 giga sih setahu saya yang terakhir gitu. Jadi ya bagus sih menurut saya, gitu. Nggak ada yang salah gitu. Oke. Oh ini ada dari Magder Gaul ngobras, ya baru ini benar ya ngobras ya bukan obras ya. Apalagi oplosan. Kreatif terkendala karena materi bahan ajar tidak tercapai. Apa solusinya? Oke. Ini tidak tercapai karena apa? Gitu. Apakah karena selama pandemi atau karena tidak tercapai pada saat sekolah reguler? Kalau tidak tercapai selama pandemi ini itu bukan menjadi masalah yang besar ya Pak. Karena memang ya kembali lagi bahkan kita disarankan ya, tidak harus menyelesaikan. Jadi selama mereka mendapatkan poin, mendapatkan highlight-nya, mendapatkan materi intinya, saya rasa itu sudah cukup dikatakan tercapai gitu. Jadi disitulah mungkin kita juga dituntut untuk lebih kreatif gimana supaya setidaknya 80-90% dari materi yang mau kita kasih itu didapat ke anak-anak seperti itu. Nah, mungkin selebihnya kita bisa bersama dengan sekolah pada saat nanti anak-anak sudah masuk bagaimana supaya mereka dapat materi sisanya gitu kan. Jadi saya rasa itu nggak masalah untuk kalau tidak tercapai. Seperti itu Pak Magder. Saya harap ini menjawab ya. Atau nanti teman-teman kalau misalnya juga punya solusi untuk ini yang bisa kita diskusikan sama-sama, boleh juga diketikkan di chat. Gitu. Atau ada lagi nih, coba. Oke, dari dari Pak Parlawan lagi ya. Gak apa-apa Pak Parlawan di ini aja muridnya. Jika dilihat dari segi usia guru di daerah itu di atas 50 tahun, sehingga kemampuannya si guru sulit untuk membangun kreativitasnya dengan berbasis Python. Oh ya, Python, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Bagaimana pendapat narasumber? Ya, ini sebenarnya yang tadi saya katakan di awal juga Pak, menjadi masalah kita di sini gitu. Sebenarnya ketika kita katakan seseorang itu mau belajar, kalau saya, sepengalaman saya dengan komunitas teman-teman di sini itu tidak dibatasi usia. Jadi mau dia usia 50 tahun pun, mau usia 60 tahun pun, kalau memang dari sisi pribadinya sendiri mau mengembangkan diri, belajar, itu akan tetap belajar gitu Pak. Tapi kalau memang dari kitanya sendiri nggak mau, ya enggak gitu. Bahkan di sini kita katakan umur 25 tahun saja gitu, dikasih materi, mereka memang nggak mau belajar gitu. Jadi ya itu tergantung orangnya sih kalau saya pribadi gitu. Nah tapi kalau kita katakan guru-guru di daerah, kalau saya sih mungkin lebih mikirnya gini, akses ke guru-guru yang ada di daerah ya. Jadi itu juga berhubungan dengan bagaimana lah kita di pusat di yang guru-guru yang atas kita membangun infrastruktur untuk mereka. Nah tapi itu juga bukan menjadi pembatasan ya untuk mereka mau belajar gitu Pak. Kita juga punya buku dan saya rasa juga pemerintah juga sudah menyediakan dana untuk mengembangkan itu. Jadi ya balik lagi sih bagaimana ke pribadinya gitu. Jadi bukan hanya segi umur, bukan karena umurnya. Saya juga punya di sini dalam tim kita Marsi Ajar teman yang di atas 50 tahun, tapi saya sendiri banyak belajar dari dia, banyak belajar inovasi, masih mau belajar, masih giat buat PTK gitu. Nah, jadi memang saya sendiri menyimpulkan bahwa ya bukan usia, tapi memang apakah kita mau belajar atau enggak. Itu sih menurut saya, Pak.
Ya. Oke. Ada lagi nggak ini yang bertanya? Mungkin ini atau ada lagi yang mau secara langsung bertanya atau kasih pengalaman, cerita pengalaman bagaimana mengajar Ya, kreatif. Saya sih pengennya kepala sekolah saya nih. Jadi karena memang bagaimana memimpin guru-guru kan. Kayak saya nih kadang, oh ya, udah langsung nih di chat ini. Pucuk dicinta ulang pun tiba. benar-benar. Dari Clara Yunita, mohon izin berbagi pengalaman. Saya setuju dengan pendapat narasumber bahwa kreativitas tidak tergantung usia. Setuju Ibu Clara Yunita. Ya, jadi boleh nanggapin sedikit ya moderator ya mengenai Boleh. ini ya. Ini apa ya? Kalau saya pribadi sih mungkin ini berkaitan dengan budaya kita gitu ya. Jadi kalau budaya kita kan yang lebih apa? Kalau udah tua itu harus yang muda itu harus lebih melayani gitu. Padahal sebenarnya, nah saya juga ada beberapa buat networking dengan teman-teman guru dari luar gitu ya. Nah, jadi kalau dari mereka sendiri justru berapapun usianya masih tetap belajar, masih tetap mengajar. Bahkan masih banyak guru yang misalnya umur 55 tahun ke atas mereka masih mengajar anak-anak kelas kecil gitu. Jadi kayak misalnya kelas 1, kelas 2. Dan itu inovasinya tidak kalah dengan guru-guru yang masih muda gitu. Jadi ya memang ke kita gitu, apakah kita mau belajar atau enggak gitu. Nah, Ibu Clara, sorry ada ini. Iya, kita kan lingkungan memaksa setiap guru untuk kreatif. Ya, memang terkadang guru harus dipaksa gitu. Tapi dipaksa mungkin lebih dimotivasi ya Bu ya, bukan dipaksa kamu harus belajar ini gitu. Jadi ya kreativitas itu ya benar Bu, kreativitas tidak dijadikan beban benar. Ya ada lagi nih kayaknya ini ya, Tohab. Ada lagi ya. Hmm. Oh ya, dengan tari lestari sangat menjadi pergumulan memang untuk guru-guru daerah. Oh ya, guru-guru daerah ya Kak. Ya. Yang tidak punya listrik dan internet di masa social distancing atau belajar di rumah. Apakah kira-kira ada solusi untuk guru-guru pedalaman menciptakan kelas kreatif di masa pandemi? Oh ya, ini memang sempat ketika itu ada surat dari guru salah satu di Papua yang menyampaikan bahwasanya jangankan belajar dari rumah, artinya listrik saja di daerah pedalaman memang tidak ada. Jangankan internet atau apa, listrik saja masih belum ada gitu, belum bisa. Nah, gimana? Oh ya, ini tunggu masalah juga ini dari Kak Lestari. Kak Lestari, luar biasa. Oh, dari Papua ya. Bagaimana Kak tanggapannya? Ya, jadi memang ini kemarin saya ada diskusi dengan salah satu teman, kebetulan dia guru di Filipina. Jadi di Filipina itu juga memang ada daerah yang tidak ada listrik dan internet gitu. Jadi kita berbicara seperti ini, kalau misalnya guru-guru yang sudah mendapatkan akses itu, mereka, oh iya gampang, mungkin pakai internet, mereka bisa zooming, mereka bisa pakai meeting dengan Google dan lain sebagainya. Tapi gimana kita menciptakan alternatif belajar ya, di garis bawahi alternatif untuk teman-teman yang tidak punya listrik dan internet. Tapi kalau kita tilik lagi, kalau kita belajar, kita kan sebagai guru memang harus melihat background-nya. Kita guru punya internet, kan nggak mungkin anak-anak dipaksa pakai internet kalau mereka nggak punya internet. Ya. Nah, alternatif itulah yang seharusnya memang kita diskusikan dengan pihak sekolah gitu. Dan biasanya kalau saya mungkin memang belum pernah langsung ya kalau ngeliat untuk di Papua ya Kak ya. Gitu. Tapi kalau misalnya beberapa sekolah yang pernah saya outreach gitu, kemarin saya pernah outreach dengan Education USA beberapa tahun lalu, itu satu sekolah tempatnya kebetulan berdekatan dengan yang lainnya. Nah kalau di TV gitu saya pernah lihat mungkin ada tempatnya mungkin menyusuri sungai dan sebagainya. Itu menjadi tantangan untuk guru. Mungkin kita sebagai guru bisa mendesain satu pelajarannya per minggu gitu, per minggu, dan bekerja sama dengan orang-orang yang ada di desa untuk bagaimana menyampaikan kertas itu atau misalnya materi pelajaran itu kepada anak-anak gitu. Jadi di masa pandemi seperti ini kita bisa berhubungan mungkin sekali 2 minggu atau sekali seminggu seperti itu. Tapi saya percaya setiap daerah punya kebijakan masing-masing gitu. Jadi bagaimanalah kita bisa mendiskusikan sama-sama dengan bukan hanya pihak sekolah tetapi orang tua anak-anak terkait seperti itu. Jadi ya itu memang masalah yang sangat sulit untuk dihadapi, terutama untuk guru-guru daerah. Tapi saya percaya dengan kerjasama, kolaborasi antara orang tua juga pihak-pihak yang terkait di situ, itu kita bisa menciptakan alternatif untuk itu gitu, tanpa harus mengurangi esensi dari belajar anak-anak itu sendiri gitu.
Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing ya Kak Tari ya. Saya juga sangat tertarik sekali itu dengan guru-guru yang ada di pedalaman gitu. Karena beda daerah kan beda bagaimana situasinya. Kalau di sini kita kayak mungkin bisa dikatakan di Nias, teman kita di Nias, mereka ada yang mengajar di sana itu juga mengalami kesulitan untuk mengantar. Kalau mereka mengantar bahan kertasnya itu gurunya sendiri pergi ke rumah anak muridnya mengantarkan gitu. Dan mereka cerita sendiri gimana mereka harus mengarungi sungai, naik kadang kalau hujan jalannya sangat licin seperti itu. Dan saya sangat mengapresiasi sekali untuk teman-teman guru yang melayani di daerah seperti itu. Gitu. Oh ya. Oh iya, dari Bu Clara ini, iya memang benar, dari sekolah ini memang kita melakukan webinar intern. Jadi ya, mungkin yang guru yang senior juga ya kadang jam terbang yang tinggi kan ya punya pengalaman tersendiri gitu. Seperti kita diajarkan juga seperti screen-o-matic ini, pernah ini screen-o-matic ini artinya ternyata presentasi yang langsung divideokan seperti itu, ada aplikasinya atau Google Jamboard juga dan lain-lain. Ya. Jadi memang sangat terberkati saya bisa diterima di BPK Penabur Cimahi. Banyak ilmunya. Luar biasa. Oh, itu. Atau mungkin ini Kak Sari, Pak Parlemen ini bisa live nggak langsung berbagi pengalaman? Boleh, iya oh, ya, Pak. Boleh. Saya juga mau belajar ini dari dosennya. Iya, Pak Parlemen silakan di-unmute berbagi cerita atau pengalaman bagaimana membimbing guru-guru. Pak Parlemen. Agus Manto, turut luar biasa BPK Penabur Cimahi. Ya, selamat sore untuk kita semuanya. Selamat sore, Pak. Oke, terima kasih kesempatannya berbagi pengalaman. Saya sebenarnya senang mengikuti ngobras ini menyangkut mengenai kreativitas guru. Saya kebetulan dosen di jurusan PPKN, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Medan. Saya sebagai instruktur sertifikasi guru sejak tahun 2008 sampai 2016. Wah, luar biasa. 2 tahun sebagai dosen PPG, instruktur PPG. Jadi saya juga pernah ikuti pelatihan dari U-Site Prioritas. Nah, jadi permasalahan guru itu dari pengalaman saya, ketika guru-guru ini diajarkan satu materi, katakan mengenai media pembelajaran. Guru-guru yang saya hadapi adalah guru-guru usia di atas, katakan di atas 50 tahun. Benar. Jadi sebenarnya, terutama pada guru-guru di daerah itu, saya melihat motivasi di dalam dirinya itu sebenarnya ketika mengikuti sertifikasi itu bukan karena satu passion, tetapi karena tuntutan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Jadi itu makanya persoalan guru itu passionnya adalah bukan passion mau mengembangkan kemampuan guru ketika mau mengajar di kelas. Padahal kurikulum 2013 itu kan, di sana kan siswa dituntut harus mampu berpikir yang kritis. Ya, benar. Ya, analytical thinking. Jadi berpikir untuk menganalisis. Makanya di kurikulum ke-13 itu, guru itu kan sampai mengajarkan bagaimana menilai mulai dari tingkatan C1 sampai C6. Itu di ke-13 itu. Apalagi penilaiannya, assessment-nya menggunakan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, makanya sedangkan guru sekarang itu, terutama guru yang, oke lah kalau guru yang muda-muda, mungkin dengan pengalaman, katakan masih 0 sampai 2 tahun, artinya masih belajar dengan guru-guru senior. Tetapi tidak ada jaminan guru senior itu jauh lebih bagus dari guru-guru yang junior. Karena guru-guru senior itu, kalau udah di atas 50 tahun, rata-rata sudah tidak ada lagi kemauannya untuk mengembangkan kreativitasnya, apalagi pada masa pandemi COVID-19. Contoh, saya pernah dengar ada satu orang murid siswa SD, ketika saya tanya, gurunya waktu itu melalui video call di WA, jelasin nggak materi? Nah, enggak dikasih tahu katanya. Jadi ngapain? Gurunya suruh kerjakan PR halaman sekian di buku, misalnya buku tema ketiga misalnya di SD. Nah, jadi disuruh dia itu ngapain? Selanjutnya disuruh mengirim apa? Ngirim tugas ke rumah gurunya. Nah, jadi, itu satu kasus. Kebetulan ini siswa tetangga saya. Nah, jadi makanya
disinilah persoalan guru-guru sekarang menghadapi pandemi COVID-19 ini ketika mau mengajarkan berbasis e-learning atau berbasis web. Nah, makanya saya sendiri pun hampir 9 tahun saya jadi instruktur, terutama pada guru-guru senior, untuk mengajarkan materi media pembelajaran saya sudah repot. Kenapa? Apalagi menggunakan laptop. Dia tanya ke saya, Pak, bagaimana cara menghidupkan laptop ini? Nah, maka saya pusing lah akhirnya menjawab. Saya bayangkan bahwa laptop, dia itu sudah tahu bagaimana mengoperasionalkan laptop. Nah, itu guru-guru di daerah, biar tahu. Nah, jadi rata-rata guru-guru daerah ini kesulitan ketika dia mau membuat media pembelajaran seperti yang disampaikan oleh narasumber. Nah, kalau guru-guru di daerah seandainya hadir di sini, dijelaskan dengan begitu, belum tentu bisa masuk dalam pikirannya dan belum tentu bisa terrealisasi. Dijamin 1000%. Sedangkan 9 hari aja pelaksanaan PLPG sejak 2008 sampai 2016, tak satu pun guru setelah sudah selesai PLPG melaksanakan itu. Nah, jadi guru lebih banyak akhirnya apa? Ceramah. Padahal di kurikulum 2013, guru tidak lagi banyak berceramah. Benar. Tapi harus berpusat pada siswa, student center, bukan teacher center. Nah, dilemanya guru tidak menguasai desain-desain pembelajaran. Nah, kenapa? Karena memang dari dirinya tidak terdorong. Itulah persoalannya. Nah, hanya dia memikirkan bagaimana tiap bulan dapat tunjangan sertifikasi guru. Nah, karena saya tahu guru sekarang udah jadi orang kaya. Karena apa? Guru sekarang itu menghitung uang, tidak menghitung kualitas pembelajarannya. Nah, saya tidak menyatakan semua, beberapa. Nah, itulah problemnya. Makanya guru-guru selalu dituntut mampu mengembangkan pembelajaran berbasis PAIKEM. Sebenarnya di kurikulum KTSP 2006 pun PAIKEM itu sudah ada, hanya tidak dilakukan. Nah, kemudian di kurikulum 2013, PAIKEM itu kembali lagi dibahas dan dilaksanakan, tetap juga nggak jalan kan? Karena dianggap itu menjadi beban. Nah, kenapa? Dari awal guru-guru itu, apalagi di daerah, alasannya banyak. Nah, banyak alasannya. Jadi sebenarnya faktor di dalam dirinya sendiri. Nah, memang bisa juga faktor karena di usia. Karena guru-guru ini alasannya apa? Pak, saya sudah tua Pak, mau pensiun 2 tahun lagi Pak. Saya rasa nggak perlu lah Pak. Dengan gaya tradisional aja kita ngajarnya Pak. Itulah yang terjadi. Nah, ini sharing pengalaman guru. Jadi makanya nggak heran guru-guru itu asal mengajar, kenapa siswanya mengantuk? Karena gurunya nggak kreatif, maka siswa jadi mengantuk. Nah, kemudian guru disuruh berdiskusi di dalam kelas, gurunya pergi keluar, alasan nggak tahu. Itu pernah terjadi pengalaman saya di SMP. Pada itu di sebelah kelas itu saya lagi memberikan materi PLPG. Nah, siswanya ribut, seperti ada ya siswanya seperti dicekek setan, gurunya pergi, saya panggil, mana gurunya ini? Kok ditinggalin? Saya bilang sama gurunya, iya Pak, ada urusan, entah apa urusannya di kantor guru, kita nggak tahu. Nah, itulah yang sering terjadi. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini, tentu banyak Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama di unit sekolah masing-masing. Saya bukan mengarang, tetapi itulah kenyataan. Ada lagi guru, ketika guru sudah menerima tunjangan sertifikasi, disuruh pakai media. Pas waktu itu saya melaksanakan PLPG di sekolahnya, di sana, guru itu melihat saya, mengenal saya dari jauh, dia bawa kok karton. Nah, dia seolah-olah dia pakai media, padahal kartonnya kosong gitu. Saya negor gitu. Karena saya orangnya kalau melihat guru saya tegur terus gitu. Nah, itulah pengalaman-pengalamannya. Terima kasih buat Pak Perlongan yang telah berbagi kita. Mungkin memang yang seperti poinnya yang disampaikan mungkin nggak seluruhnya sih guru-guru yang seperti itu, tapi ini sebagai masukan aja buat Bapak Ibu guru atau bahkan kita pribadi sendiri, ya ternyata kita harus kreatif juga ya, harus kreatif. Oh ya Kak Sari, mungkin boleh di-share linknya tadi yang mau Kakak sampaikan. Tapi tunggu bentar, aku ada mau tambahin dikit ya, bukan dari Pak Perlongan. Jadi sebenarnya kan untuk masalah seperti itu bukan hanya masalah di guru-guru daerah. Jadi kalau dari kami misalnya Marsi Ajar kan kita ada biasanya 2 bulan sekali ngadain namanya ngobras juga gitu ya, ngobrol bareng gitu, ngobrol bareng guru-guru. Nah, itu kita juga banyak menemukan, biasanya ngobras itu kita anggotanya adalah guru-guru yang di Medan gitu. Jadi kita mulai dari guru-guru dari Medan dan ternyata memang di lapangan juga kita banyak menemukan seperti itu, Pak. Jadi itu bukan hal yang bukan hal yang
bukan hal yang baru gitu, bukan hanya kita katakan oh ini guru-guru di daerah, tidak. Ternyata di Kota Medan sendiri dengan infrastruktur yang sudah baik, itu masih banyak guru-guru yang seperti itu. Nah, bukan hanya guru honorer, tapi saya bisa katakan ya guru-guru yang mungkin sudah seperti yang Bapak bilang, mungkin sudah dapat sertifikasi gitu. Jadi kalau seperti itu yang kita inilah gitu, mulai dari kita lah yang bergerak seperti itu. Mungkin itu terjadi sekarang, tapi saya percaya kan tadi kita sama-sama setuju ya, itu tidak semua guru, sebagian guru. Berarti masih ada sebagian lagi yang bisa membawa harapan untuk itu. Nah, mari kita mulai sama-sama mengubah itu gitu. Jadi memang ketika kita sudah tahu tantangannya, ayo kita sama-sama bergerak gitu. Nah, kita jadi benar ya, maksudnya bukan saya saja yang menyatakan bahwa tidak semua guru mau berkreatif. Nah, jadi kayak Bapak dosen tadi juga, Pak Ramono juga tadi udah bilang inilah yang beliau temukan di lapangan, dan ternyata memang ketika Bapak menyampaikan itu ada beberapa teman juga di sini, oh iya Pak, benar gitu. Saya kayak Kak Diana gitu. Dan ya yuk kita sama-sama bergerak di sini gitu ya. Di Kota Palembang juga Pak ya Kak Diana. Nah, saya rasa ini juga semua ya sharing dengan teman-teman di kota-kota lain juga seperti itu gitu. Iya. Jadi ya yuk sama-sama kita gerak gitu. Ya. Makasih tadi ya Pak untuk Iya, sama-sama. Ya, mungkin nanti kita ngobrol Pak di Medan Pak. Iya, silakan. Oke, ya. Jadi ya teman-teman itu tadi ya materinya. Nah, ini saya akan sharingkan untuk link untuk teman-teman yang mau bahan yang kemarin. Sebentar saya ambil dulu linknya. Sebentar, hold on. Kemarin menunggu narasumber kita membagikan share linknya. Oh ya, ternyata dari ruang bergerak ini ternyata ini ada keberlanjutannya. Jadi ini mungkin hanya pertemuan ngobras yang pertama ini, kita mengulik-ulik nih apa kendala guru-guru di daerah maupun di perkotaan, dan ternyata untuk selanjutnya akan ada ngobras selanjutnya yang lebih up to date lagi gitu. Jadi kita akan mungkin melatih atau mungkin praktek ya Kak ya, bagaimana membuat pembelajaran yang kreatif, atau gimana gambarannya Kak untuk selanjutnya coba. Untuk selanjutnya ya nanti kita akan sharingkan dulu ya mungkin Bang Pohot ya. Jadi kita mau lihat dulu, research dulu apa yang paling dibutuhkan gitu kan. Jadi nggak mungkin langsung kita ini temanya. Kita harus kasih dulu, minta feedback dulu kira-kira apa aja yang paling dibutuhkan untuk teman-teman pendidik. Cuman untuk menghadapi pandemik ini mungkin kita akan lebih ke bagaimana membuat media ajar. Media ajar ya. Oke. Oke, ini teman-teman udah saya sharingkan ya, sudah. ringkasan materinya tadi udah dapat semua ya. Untuk channel di YouTube-nya, jadi dari September kemarin saya udah coba untuk sharingkan September kemarin itu itu accidental teacher, mungkin boleh dicek di situ. Saya akan tetap update kira-kira apa saja yang ini dia. Oke. Ini websitenya Marsya Ajar ya Kak? Oke, boleh. Ya, ini dia ringkasannya. Nanti di sini tinggal diklik. Oh iya, banyak pilihannya ya Kak ya? Iya, ya, ini dia ada banyak. Ini ringkasannya. Jadi sebenarnya itu dia ada banyak materinya. Nah, ini ringkasan materi-materinya yang bisa dipelajarin sebagai referensi kalau kita mau buat video. Nah, mungkin saya juga boleh sedikit ya Bang Pohap ya tentang Marsya Ajar ya? Boleh, silakan Kak. Teman-teman, jadi kita dari Marsya Ajar, selain kita komunitas, kita membuat satu platform di sini namanya marsyajar.com. Jadi apa yang teman-teman bisa lakukan di sini, ya teman-teman bisa postkan. Jadi kalau biasanya kan teman-teman punya blog ya atau media pembelajaran atau sebagainya. Nah, kita bisa postkan di sini sebagai media untuk kolaborasi dengan guru-guru lainnya. Jadi guru-guru lainnya bisa lihat media pembelajaran kita dan sebagainya. Atau boleh saya, Bang Toha, boleh nggak aku share screen dari sini? Boleh Kak, silakan. Share screen ya. Ya, biar saya stop ya. Oke. Bisa? Wih. Udah kelihatan nggak sih punya aku? Oke, bentar ya. Boleh di-scan dulu? Belum Ya, boleh di-scan.
Ya, ada kendala Kak kayaknya. Oke, nggak bisa ya. Oke, Iya, mungkin nggak bisa. oke, jadi abang aja deh yang sharekan. Oke, boleh buka marsiajar.com-nya? Ini, sebentar ya, Oke. sebentar ya. Iya. Oke, nah, yang mana Kak? Halo? Kelihatan nggak marsiajarnya? Oh, belum ya? Ya, ada. Oke, ya. Jadi selain bisa share, teman-teman boleh buka di home-nya, Bang. Oh, Oke. bahan ajar ya? Oh, boleh. Bahan ajar boleh, inspirasi boleh ke bawah. Oke. Oke, ya. Di sini kita bisa menemukan teman-teman yang udah di kontributor di Marsi Ajar, itu mereka ada mengepost bahan ajar. Jadi ada di sini inspirasi. Oh, Jadi kita bisa buat di sini. Nah, ketika kita ngepost keuntungannya apa? Jadi biasanya kalau teman-teman yang punya YouTube itu mereka dapat iklan ya, dapat komisi dari iklan. Kalau misalnya dari blog mereka akan dapat komisi dari blog. Nah, kalau dari Marsi Ajar sendiri ketika kita postkan, nah ini kita bisa dapat komisi melalui view yang kita dapatkan. Jadi ketika kita misalnya sharingkan kontennya kita ke Facebook kita, ke Instagram kita, terus orang ngelihat isinya, itu kita bisa dapat poin yang bisa ditukarkan jadi cash. Jadi boleh dong diklik ke redeem. gimana Kak? Redeem. Ini Bang, redeem. Kan ada home, bahan ajar, inspirasi, berita, galeri, redeem. Redeem paling tinggi. Oh, ya. Ya, thank you. Nah, ketika ini kita bisa cash redeem, poin kita bisa di redeem menjadi cash dengan minimal, misalnya poin kita sudah cukup untuk 50.000 itu bisa di redeem. Ke bawah, Bang. Ke bawah. Yes, oke, ke atas dikit, Ya. Nah, jadi ketika kita sudah mempostkan di sini, ini sama dengan sistemnya sharing blog. Ya, jadi kalau teman-teman di sana semua punya blog, di sini kita bisa buat akun, kemudian kita bisa ngepostkan bahan ajar. Nah, setiap artikel yang dikunjungi dilihat, maka kita akan mendapatkan 1 view. Jadi sekali buka, itu sudah terhitung 1 view, gitu. Ya, dari jumlah view dari semua artikel ini akan dibuat menjadi total view, yang dikonversi menjadi point reward. Nah, setiap 20 view itu ada 1 point reward. Nah, nanti itu bisa ditukarkan, gitu. Ya, jadi ya seperti itulah. Kira-kira ini juga untuk membantu teman-teman yang mau sharing bahan ajar. Jadi di era pandemi ini kan kita banyak nih materi yang kita buat. Ini bisa nih masukin ke sini juga. Gitu. Thank you, Bang. Oh, berarti begini ya Kak ya. Berarti di Iya. masa pandemi bisa menghasilkan tambahan ya Kak Benar. ya. Jadi bukan Apalagi dari untuk guru honor ini, Ya. luar biasa nih. Oh ya. Jadi itu bisa untuk pelajaran apa aja ya, dan ini memang merupakan platform yang kami bangun untuk ngebantu teman-teman, guru, terutama memang karena banyak ya guru honor, mereka biasanya komplain gimana nih Kak, kami ya kita tahu ya bagaimana guru honor. Nah kita bisa, ini merupakan salah satu yang kreatif juga kan, gitu dengan membuat misalnya presentasi PowerPoint. Nah, saya juga banyak nih PowerPoint saya masukin ke situ gitu, dan ketika murid-murid buka juga itu kan juga 1 view gitu. Jadi merupakan cara yang kreatif juga, selain kita sharing, bantu teman-teman yang lain juga berbagi materi ajar kita dan untuk murid-murid juga. Gitu. Oh ya ini Kak, satu lagi dari Pak Manto Lumban Gaul. Iya. Dari mata pelajaran situs Marsi Ajar, nggak adakah mata pelajaran matematikanya Kak? Oh ya. Masukin aja gitu. Jadi ada matematika ada. Nanti ketika kita buat akun, nanti ada pilihan ini materi aja, apakah ini inspirasi atau sebagainya, langsung aja dibuat di situ. Ada nanti pilihan pelajaran apa, matematika gitu. Hanya saja untuk setiap materi yang masuk itu dikurasi dulu ya teman-teman ya, karena kan kita sangat menghindari namanya apapun yang berbau sara ya. Jadi kita harus kurasi dulu. Nah di situ kita baru nanti kita izinkan untuk di-post atau tidak. Gitu. Baik Kak, karena melihat waktunya juga. Oke. Sudah selesai. Jadi nanti buat Bapak Ibu guru boleh klik di link Marsi Ajar atau di YouTube-nya Kak Sari ataupun di Facebook-nya, banyak inovasi ataupun kreativitas dalam mengajar. Yep. Nah, jadi banyak hal-hal yang boleh dilihat di Facebook ataupun di akun YouTube-nya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita tunggu juga kehadiran atau partisipasi Bapak Ibu. Nanti
pantengin aja daripada IG-nya Ruang Bergerak ataupun masih aja nanti kita akan upgrade terus apa-apa sih yang membuat guru-guru itu menjadi kreatif ya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu guru yang masih stay dengan ngobrol asik dengan Ruang Bergerak. Jadi saya teringat ketika sebagai penutup ketika Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh sekutu kan. Kaisar Jepang ketika itu namanya Hirohito, dia bertanya kepada panglima TNI-nya, semacam apa militernya, berapa jumlah guru yang tersisa. Jadi hal yang pertama dia tanyakan berapa jumlah guru yang tersisa. Mungkin kita aplikasikan dengan masa pandemi yang sekarang ini, mungkin berapa jumlah guru yang kreatif gitu di masa pandemi sekarang ini, biar mengatasi daripada jenuhnya pembelajaran yang konvensional dan sekarang menjadi berbasis online. Jadi setelah itu Kaisar Hirohito juga mengatakan kita telah jatuh karena kita tidak belajar. Jadi seperti yang kata Kak Sari juga tadi, teaching is learning ternyata. Jadi kita harus memang belajar dan belajar. Jangan malu ketika kita tidak tahu. Seperti itu ya Kak ya. Yep. Oke, sebagai penutup tadi ketika saya, atau ada mau disampaikan lagi Kak? Aku rasa itu aja. Jadi teman-teman tetap semangat, be kreatif, nggak ada salahnya jadi kreatif, yang ada benar-benarnya terus ya. Tetap terhubung dengan Ruang Bergerak, juga bisa wajib follow ya Ruang Bergerak, atau juga masih aja di Instagram, dan bisa update terus dengan yang baru gitu. Tetap terhubung, kita sedang berkolaborasi. Buat Bapak Ibu guru yang mungkin tadi hanya terlewat atau kadang di tengah jalan keluar, boleh dicek juga di YouTube-nya SMPK BPK Penabur Cimahi. Jadi kita ini langsung juga dari YouTube-nya live, boleh diputar-putar atau di bagian mana yang mungkin terlewatkan ya. Jadi terima kasih juga buat SMPK BPK Penabur Cimahi yang telah memfasilitasi kita juga dalam live YouTube-nya ya. Sukses buat sekolah SMPK BPK Penabur Cimahi. Jadi ketika saya buka dengan pantun, ini akan saya akhiri dengan pantun juga Kak Sari ya. Oke. Jadi berlayar di atas kapal, jangan lupa mampir ke kota Jambi. Kami mengucap selamat tinggal, terima kasih sudah ada di sini. Duduk manis di tengah taman, taman harum bunga melati. Kami akan mengucapkan selamat tinggal, kami berharap bisa bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih buat mohon maaf kesalahan baik dari kata-kata ataupun perbuatan. Sukses terus buat Bapak Ibu guru, semangat. Mari kita aplikasikan dan kita upgrade kita sehingga apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden maupun Pak Menteri Pak Nadiem yang Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Jadi sekali lagi terima kasih, kami dari Ruang Bergerak mohon izin dan pamit. Selamat sore, selamat malam buat kita semuanya. Sama-sama. Ya dari Ibu Clara, terima kasih Kakak, semoga sukses ya, sama ya Ibu Clara ya.
jangan lupa subscribe ya. Ruang Bergerak.